warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salim wa alaihi wa alihi. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam kami, Abi Amirullah SPDI, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 kelas 7K yang beranggotakan Irfanuz Zikri, Janna Sandrai Sodikin, Kalin Raya Kuinsa, dan Mahendra. Materi yang akan dibahas yakni riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW, perhatian dan prioritas Nabi Muhammad SAW. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Sayangnya, ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan sang ibunda. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ziarah ke makam ayahandanya. Namun, saat di perjalanan pulang, ibunda Nabi Muhammad meninggal dunia. Hingga di umur Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun ini, sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad bukanlah orang kaya, sehingga Nabi Muhammad membantu untuk mengembala domba atau hewan ternak lainnya. Ketika Nabi Muhammad cukup dewasa, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dagangan milik seorang janda kaya bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Dalam kesehariannya, Nabi Muhammad merupakan sosok jujur dan pekerja keras. Banyak orang yang mengagumi Nabi Muhammad, tak terkecuali saat berdagang. Kagum atas kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang, Khadijah pun merasa kagum. Ia pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya. Perbedaan usia tidak menjadi masalah untuk menghentikan langkah dua insan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ketika sedang berkholawat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq 1-5. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Maka di hari itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Permulaan dakwah Nabi Muhammad. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai pada saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, 610 Masehi. Ketika usia beliau genap tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahan di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran Surat Al-Alaq 96 ayat 1-5. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kolam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunlah ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Setelah itu turun wahyu kedua, yakni Quran Surat Al-Muddatsir 84 ayat 1-7. Artinya, 1. Hai orang yang berselimut,
2. Bangunlah dan lalu berilah peringatan. 3. Dan Tuhanmu agungkanlah. 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. 5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. 6. Dan janganlah kamu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. 7. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Surah Al-Muddatsir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syura 26 ayat 214. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Nabi Muhammad menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam bin Mahzumi sebagai pusat kegiatan dakwanya. Pada periode awal dakwah Nabi Muhammad, kerabat Nabi yang menerima dakwah Nabi di antara lain istrinya Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak. Budaknya Zaid bin Haritsah sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia, tapi keduanya memilih sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya bahkan melindungi dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di surat Al-Lahab. Setelah 3 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hajj 15 ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan bersyukurlah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain, dilakukan pertama kali di Bukit Syafa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah, 610 sampai 622 Masehi. Nabi Muhammad menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad di Mekah, dinamakan surat Makkiyah. Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Tidak mudah Islam, agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bisa diterima, mulai dari yang sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan. Banyak cacian, makian, cobaan yang dilalui Rasulullah. Salah satu dari sekian banyak cobaan dan ujian Rasulullah, tak kala Rasulullah SAW hendak menyebarkan agama Islam ke Taif. Sesampainya di Taif, beliau menyampaikan dan menyiarkan serta mengembangkan dakwah ini kepada Bani Saqif yang tinggal di Taif. Tetapi nampaknya dakwah dan seruan Rasul tidak mendapat tanggapan positif dari warga Taif. Rasulullah SAW tidak diberikan kebebasan untuk pulang kembali ke Mekah pada waktu meninggalkan Taif. Rasulullah dilempari dengan berbagai bentuk batu sampai lutut beliau, tumit beliau, dan badan beliau bercucuran darah. Kemudian Rasulullah SAW yang kala itu ditemani oleh Zaid bin Haritsah berlindung di suatu kebun anggur. Kemudian pemilik kebun anggur masuk Islam karena berawal mendengar Rasulullah SAW membaca basmalah sebelum memakan anggur. Atas penolakan dan perlakuan masyarakat Taif, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah,
Hanya kepada Engkau aku mengajukan rintihan kalbu tentang lemahnya kemampuanku, kekuatanku, dan keterbatasanku. Kemudian datang malaikat Jibril untuk menawarkan akan menghimpit kota Taif dengan 2 gunung. Rasulullah menolak, bahkan kemudian mendoakan masyarakat Taif supaya kelak menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah, akhlak yang sangat mulia. Dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi berdakwah di Mekah, ada masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas yang ingin dicapai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Mengajarkan ketauhidan. Tantangan berdakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah meluruskan akidah. Masyarakat Arab Jahiliyah yang memiliki kepercayaan berbagai Tuhan, seperti menyembah berhala, bulan, bintang, jin, ruh, dan arwah nenek moyang. Islam datang membawa ajaran tauhid, membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. 2. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajakan tersebut bertentangan dengan kebiasaan masyarakat tersebut. 3. Memberi kabar tentang hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya hari kebangkitan. Untuk mempercayai adanya hari pembalasan dan meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang-orang yang beriman. 4. Mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah bukan mereka bodoh secara intelektual, tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang merusak tatanan sosial dan pribadi mereka. Nabi secara bertahap mengubah perilaku dan kebiasaan mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. 5. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan dan wanita dianggap sebagai keluarga. Sedangkan ajaran Islam manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelebihan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.